Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam Info Kapit untuk kita. Dalam minggu Info Kapit kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 10 ayat 8 sampai 13 dengan topik orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Roma 10 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kata berseru di sini merupakan kata yang perlu untuk kita renungkan. Berseru berarti ketika kita mengungkapkan sesuatu dari dalam hati kita, agar apa yang kita ungkapkan itu didengarkan dan diperhatikan orang yang menjadi tujuan seruan kita. Ketika seseorang berseru, dia pasti mengungkapkan itu secara totalitas dirinya. Artinya, diri, perkataan, pikiran itu menjadi sesuatu yang menyatu. Sehingga seruan itu adalah seruan yang menyatakan ungkapan batin daripada seseorang. Pada firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan. Bagaimana kita agar berseru? Karena ketika seseorang berseru, yang pasti ada sebuah alasan di dalam dirinya. Ada sesuatu yang dia inginkan, yang ingin dia lontarkan, sehingga dia berseru. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan berseru akan diselamatkan. Maka kita akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 8 sampai ayat 10. Dalam ini dikatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia adalah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ternyata di sini dikatakan mulut dan hati. Itulah kuncinya. Kalau dikatakan berseru, ternyata orangnya adalah melakukan secara totalitas. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ternyata secara totalitas kita adalah milik Tuhan. Karena di dalam hati kita ada firman. Di dalam mulut kita ada firman. Artinya apa yang kita perankan dan apa yang kita imani itu menyatu di dalam garis firman. Saudara terkasih, orang yang berseru itu adalah orang yang sudah menghidupi firman itu. Tidak mungkinlah orang berseru ketika dia tidak menyadari dan mengetahui ada sesuatu yang mampu untuk menolongnya. Atau minimal dia mengimani orang akan mendengarkannya. Ketika kita berseru, yang pasti seruan kita diharapkan agar menjadi direspon oleh
orang yang kita objek untuk menjadi seruan kita. Demikian juga berseru, ketika kita berseru kepada Tuhan, ternyata hati kita sudah dipenuhi oleh firman Allah dan mulut kita sudah dipenuhi oleh firman Allah. Kehidupan kita secara totalitas sudah mengarah kepada kehendak Allah. Sehingga tidak mengherankan kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 22, bahwa apa saja yang kamu minta di dalam iman, engkau akan menerimanya. Karena memang seruan itu merupakan sebuah ungkapan daripada hati batin yang terdalam. Dan seruan itu yang dinyatakan di dalam kata-kata adalah kata-kata firman yang mengalir dari ungkapan dan perkataan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita dikatakan pada firman Tuhan, siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, berseru secara totalitas, di mana kita sudah menghidupi dan hidup di dalam firman itu. Perilaku, perkataan, dan segala apa yang kita perankan itu merupakan cerminan daripada iman dan perbuatan kita. Yang kedua, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan pada ayat 11. Dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalimat ini juga mau mengatakan kepada kita, ternyata percaya adalah konsep beriman. Kalau orang yang berseru, dia adalah orang yang beriman. Hidupnya sudah diarahkan oleh imannya. Segala sesuatu yang terjadi kepadanya bukan lagi dipentingkan oleh keinginannya, namun imannya lah yang menjadi sebuah alat dalam dirinya. Oleh karena itu, kalau kita berseru di dalam iman, yang pasti apa yang kita serukan itu kita yakini sudah direspon oleh Allah. Meskipun jawaban-jawaban daripada seruan itu terkadang adalah cepat dan terkadang lama, terkadang bahkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun orang yang beriman dan meyakini akan seruannya, dia memastikan bahwa jawaban daripada Tuhan merupakan jawaban terbaik atas seruan-seruan yang dia nyatakan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita beriman, maka Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa dan permohonan kita. Maka Tuhan akan memberikan jawaban atas seruan yang kita lontarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Itulah yang dinyatakan pada ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dipermalukan. Nah, saudara terkasih, percaya artinya adalah pistisin, percaya dan masuk ke dalam. Artinya gerak hidup kita dan setiap langkah kita sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan merupakan aktualisasi daripada pengenalan kita kepada Yesus Kristus yang kita imani sebagai guru, teladan, nabi, dan juga firman itu sendiri dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita menginginkan bahwa doa kita, seruan kita didengarkan oleh Allah, ternyata yang kedua adalah mari kita beriman. Mari kita hidup sesuai dengan keinginan Allah. Mari kita secara total mengimani dan menghidupi Kristus Yesus di dalam segala tingkah laku, perbuatan, dan segala kehidupan yang kita perankan. Dan yang ketiga, saudara terkasih, ketika kita dikatakan berseru dan didengarkan, ayat 12 dan ayat 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang berseru kepadanya. Ternyata mau dinyatakan oleh firman Tuhan adalah bahwa mari kita menyadari bahwa kita adalah orang yang ditebus Allah, bukan oleh karena kehebatan kita, bukan oleh karena menjadi kebenaran kita, atau oleh karena kita sudah menjadi orang yang layak menurut perbuatan dan ibadah-ibadah kita, namun oleh karena
kasih karunia Allah. Mari kita sadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah dibenarkan, kehidupan yang sudah diselamatkan. Dengan demikian, kehidupan kita tidak menjadi menuduh kita atas apa yang sudah kita perbuat dan apa yang kita imani. Kehidupan kita menjadi total mempercayai dan mengimani apa yang sudah dinyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga itulah orang yang didengarkan oleh Tuhan, adalah orang yang menjadi datang dengan keberanian kepada Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan bahwa saya tidak layak, ternyata kita sudah dilayakkan. Ketika kita mengatakan saya bukan orang benar, padahal ternyata kita sudah dibenarkan oleh Allah. Oleh karena Kristus Yesus yang menjadi melayakkan dan membenarkan itu. Oleh karena itu, firman ini mau mengatakan kepada kita, seruan yang didengarkan oleh Tuhan adalah seruan yang dipancarkan dengan sebuah sikap hidup, dengan sebuah totalitas kehidupan kita, di mana hati dan perkataan kita sudah menjadi orang yang memancarkan firman Allah, memancarkan karakter Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah ketika kita menjadi orang yang beriman dalam kehidupan kita, menjadi orang yang takut akan Tuhan dan segerak dengan kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah mari kita sadari bahwa keselamatan itu adalah milik kita juga, bukan hanya milik orang perorangan, namun kita adalah menjadi memiliki ahli waris atas keselamatan yang dinyatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini ternyata mengajak kita untuk menyadari bahwa kita secara bebas untuk berseru kepada Allah. Sekali lagi, kita bebas untuk berseru kepada Allah, karena ketika kita sudah menjadi di secara totalitas mengikut Kristus Yesus, melakukan firman Allah, kita menjadi bahagian daripada orang yang diselamatkan. Ketika kita secara beriman mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah kita menjadi orang yang didengarkan oleh Tuhan seruan dan permohonannya. Ketika kita tidak menuduh diri kita, namun kita melihat keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan itu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari diri kita dan kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berseru, ternyata seruan itu bukan seruan keinginan kemanusiaan, bukan seruan bagi orang dari orang yang tidak mengenal Allah, namun berseru yang didengarkan oleh Allah adalah berseru yang menjadi nyatakan secara iman, secara seutuh daripada kehidupan kita. Sehingga seruan itu adalah seruan oleh karena pengenalan dan dorongan pengenalan kepada Kristus Yesus. Seruan yang dikeluarkan dan dinyatakan oleh karena keberimanan kita kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih, pada saat ini banyak orang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Banyak orang memiliki tantangan, baik oleh karena ekonomi, baik oleh banyaknya pergumulan dan persoalan, baik oleh karena sakit penyakit, dan banyak hal yang menjadikan kita menjadi menjerit secara batin, secara kehidupan. Namun firman Tuhan pada minggu info COVID ini mengingatkan kita agar kita berseru kepada Tuhan secara iman, berseru kepada Tuhan dengan secara total kehidupan kita, menjadi sesuatu jawaban yang akan diberikan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sadari bahwa engkau dan saya adalah orang yang layak diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita sadari bahwa ungkapan kita dan kehidupan kita adalah totalitas mengikuti Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perankan menyatakan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, betapa indah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk berseru kepada Tuhan. Betapa indah kehidupan pada saat ini, agar kita datang kepada Tuhan,
dengan seruan yang dilontarkan di dalam iman. Mari berseru, nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau nyatakan mengingatkan kami agar kami berseru kepada Tuhan. Biarlah seruan kami, doa kami, harapan kami nyatakan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Sehingga apa yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, menjadikan kami menjadi berseru di dalam iman. Dan kami percaya apa yang kami minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.